Awal bulan ini, jejaring sosial Vietnam menghebohkan ketika dua TikToker LGBT terkenal mengadakan fan meeting yang menarik ratusan peserta. Semula hanya diketahui melalui video pendek di platform TikTok, peristiwa ini langsung menjadi pusat kontroversi. Beberapa orang menganggap ini adalah langkah maju untuk kepercayaan diri dan kesetaraan, namun banyak juga pendapat keras yang mengkritik bahwa ini hanyalah permainan konyol yang mengkomersialkan perasaan penggemar. Sebenarnya, ini bukan sekadar kisah dua orang terkenal di internet. Hal ini mencerminkan banyak isu hangat dalam masyarakat Vietnam saat ini. Transformasi budaya idola di era TikTok adalah gelombang komersialisasi segala sesuatu mulai dari emosi hingga gambar, dan khususnya dampak tren LGBT yang semakin kompleks dalam kehidupan masyarakat. Lantas apakah fan meeting ini merupakan pertanda masyarakat yang lebih terbuka? Ataukah pertanda merosotnya nilai-nilai sosial dan budaya? Konyol dan komersialisasi menjadi salah satu poin paling kontroversial seputar fan meeting kedua TikToker ini. Di mata banyak orang, pertemuan itu tak lebih dari sekedar pertunjukan yang berlebihan dan mewah, bukan sebuah aktivitas budaya yang mendalam. Sebab, jika dilihat kembali sifatnya, kedua tokoh ini bukanlah seniman atau tokoh profesional dengan prestasi seni yang signifikan. Mereka muncul terutama berkat momen-momen yang menghibur dan lucu atau memamerkan gaya pribadi mereka. Produk-produk ini memang bisa mengundang tawa seketika, namun untuk dianggap abadi, nilai seninya hampir nol. Oleh karena itu, ketika kedua TikToker ini mengadakan acara yang mengikuti model idola profesional yang sering dikaitkan dengan penyanyi, aktor, atau grup musik, penonton langsung bertanya-tanya, selain beberapa video pendek di TikTok, apa sebenarnya yang mereka miliki untuk diingat oleh penonton dalam waktu lama? Ketimpangan ini bahkan lebih kentara jika dibandingkan dengan industri hiburan yang sudah maju seperti K-pop atau bahkan V-pop. Sebelum dapat mengadakan fan meeting, para idola Korea seringkali harus melalui pelatihan keras selama bertahun-tahun dalam menyanyi, menari, komunikasi, dan membangun citra. Bahkan artis muda di Vietnam yang ingin mempertahankan jumlah penonton yang stabil seringkali harus membuktikan kemampuannya melalui produk musik, film, atau pencapaian di kehidupan nyata. Sedangkan kedua TikToker ini belum memiliki platform seperti itu. Mereka hanya mengandalkan popularitas online sementara untuk menyelenggarakan acara idola, membuat banyak orang ragu apakah ini upaya serius atau hanya memanfaatkan gelombang untuk mencari keuntungan. Dari sini, timbul kekhawatiran lebih lanjut bahwa standar budaya sedang diturunkan dalam masyarakat saat ini. Fakta bahwa fenomena internet dihormati sebagai idola menunjukkan bahwa kriteria kesuksesan tampaknya secara bertahap menyimpang dari nilai-nilai intrinsik. Alih-alih mempromosikan kemampuan atau produk kreatif, penonton, terutama generasi muda, terjebak dalam mentalitas bahwa menjadi terkenal saja sudah cukup. Sebuah cerita, tren, bahkan skandal dapat membuat seseorang menjadi pusat perhatian, terlepas dari apakah ia berkontribusi terhadap budaya atau tidak. Itu sebabnya acara fan meeting kedua TikToker ini bukan sekadar soal dua individu, tapi juga mencerminkan risiko terbentuknya generasi idola kosong, orang-orang yang tidak membawa nilai seni atau sosial apapun, hanya tahu cara merangsang rasa ingin tahu dan hiburan langsung. Yang lebih penting lagi, peristiwa ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari tren yang lebih besar di mana masyarakat semakin menerima ketenaran melalui trik. Jika dulu untuk menjadi artis seseorang harus melalui proses karya seni, maka saat ini hanya dibutuhkan beberapa video klip yang viral, sedikit kepribadian yang berbeda, dan kemampuan memanfaatkan jejaring sosial untuk bisa menyebut dirinya seorang idola. Persoalannya, ketika suatu standar diturunkan, konsekuensinya tidak hanya terletak pada budaya konsumsi hiburan tetapi juga berdampak langsung pada kesadaran sosial. Kaum muda belajar untuk mengidolakan hal-hal yang mencolok dan mudah alih-alih bekerja demi nilai yang sebenarnya. Di sisi lain, yang juga menimbulkan penolakan kuat dari masyarakat adalah masalah uang. Fan meeting pada dasarnya adalah tempat di mana para idola dan penonton terhubung. Namun jika dikaitkan dengan harga tiket yang tinggi, paket promosi, atau produk lanjutan yang modern, hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini masih merupakan pertukaran emosional atau sudah berubah menjadi sebuah bisnis? Fakta bahwa kedua TikToker ini menjual tiket dan meluncurkan paket layanan pendamping dianggap banyak pihak sebagai tindakan komersialisasi cinta. Apalagi jika target audiens utamanya adalah generasi muda, masyarakat yang mudah terbawa emosi dan tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan, risiko untuk dimanfaatkan sangat jelas. Banyak orang tua yang khawatir anaknya akan menghabiskan uang sembarangan hanya untuk berfoto, memberi tanda tangan, atau bertemu idolanya beberapa menit. Bagi mereka, ini adalah bentuk eksploitasi terhadap emosi remaja yang polos. Pertanyaannya adalah, apakah para idola benar-benar membangun komunitas positif di mana para penggemar terinspirasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, atau mereka hanya menjual kasih sayang mereka demi keuntungan? Jika jawabannya condong ke arah yang terakhir, maka acara fan meeting ini tidak lebih dari sebuah model bisnis yang bersembunyi di balik bayang-bayang budaya. Bahayanya terletak pada kenyataan bahwa ketika uang menjadi motif utama, para idola terkadang dengan mudah terjebak dalam pusaran. Semakin banyak kontroversi yang mereka timbulkan, semakin banyak tiket yang mereka jual. Mereka tak segan-segan menciptakan lebih banyak trik untuk mempertahankan perhatian, meski bisa mendistorsi nilai-nilai budaya dan berdampak negatif pada masyarakat. Dalam kasus dua TikToker LGBT lainnya, penyelenggaraan fan meeting tanpa landasan artistik yang cukup kuat menimbulkan kekhawatiran bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian fenomena serupa.
Bintang internet lainnya rela mengkomersialkan segala sesuatu mulai dari kehidupan pribadi hingga seksualitasnya, asalkan bisa menarik perhatian dan keuntungan. Singkatnya, pertemuan penggemar dua TikToker LGBT bukanlah sebuah langkah maju untuk kebebasan atau budaya idola, tetapi merupakan demonstrasi nyata dari kekonyolan dan komersialisasi kehidupan hiburan. Hal ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara reputasi dan kompetensi, berkontribusi terhadap standar budaya yang buruk dan menimbulkan pertanyaan menyakitkan mengenai etika bisnis emosional. Masalahnya bukan hanya pada kedua TikToker ini tetapi juga tren sosial yang diambil menyebar, menerima ketenaran dengan cara apapun, terlepas dari apakah itu memiliki nilai intrinsik atau tidak. Dan ketika hal ini menjadi sebuah norma baru, apakah kita mengorbankan kemurnian budaya dan kewarasan generasi muda kita demi menikmati kegilaan virtual di media sosial? LGBT secara bertahap berubah menjadi tren ideologis. Dalam cerita-cerita yang membahas LGBT, kita perlu membedakan dengan jelas antara aspek biologis bawaan dan aspek psikologis dan ideologis. Jika orientasi seksual berasal dari faktor bawaan seperti hormon, struktur otak, atau perkembangan fisiologis awal, maka menghormati dan melindungi hak-hak orang tersebut adalah sah. Ini merupakan fenomena alam yang telah dicatat oleh banyak penelitian ilmiah. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan perbedaan wilayah otak yang berkaitan dengan emosi dan orientasi seksual pada orang gay dan heteroseksual. Situasi ini tidak bisa dianggap sebagai pilihan, melainkan merupakan sifat bawaan yang perlu dipahami. Namun permasalahan berbahayanya adalah saat ini LGBT tidak lagi hanya dilihat dari kacamata biologis, namun semakin terdorong ke dalam tren ideologi psikologis. Dalam konteks berkembangnya jejaring sosial dan budaya idola, banyak anak muda yang sehat jasmani dan rohani, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan perubahan orientasi seksual hanya karena rasa ingin tahu, ingin menguji egonya, atau mengejar sesuatu yang dianggap berbeda untuk menonjol. Psikolog sosial telah memperingatkan tentang fenomena penularan sosial, penularan psikologis dalam suatu komunitas, di mana suatu perilaku atau tren dapat menyebar hanya dengan melihat banyak orang lain yang mengikutinya. GTR Huantoan Bing THNG Facing HC dan TAMLY NHNG 6 THNTNG, 6 Trau Luhai 6 Eswin Hitch Tren MNG Sahiyama BTCHC Hok La THNHNG Suhang Tinde Chehong GN VBNCHT Sing HC Caha. Situasi LGBT ini berbahaya karena menyebabkan orientasi seksual diidentikan dengan gaya hidup yang trendy dan bukannya menjadi ciri alami setiap individu. Kontroversi ini telah meledak di AS dalam beberapa tahun terakhir. Menurut survei Gallup tahun 2021, proporsi remaja Amerika generasi Z, 18 hingga 25 tahun, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT telah meroket hingga 20,8%, sedangkan pada generasi baby boomers, lahir sebelum tahun 1965, jumlahnya hanya 2,6%. Meskipun hal ini mungkin disebabkan oleh masyarakat yang lebih terbuka sehingga generasi muda berani mengungkapkan diri secara terbuka, banyak peneliti sosiologi dan psikologis yang percaya bahwa peningkatan mendadak ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh faktor biologis. Hal ini mencerminkan bagian dari konsekuensi penularan ketika LGBT dipromosikan secara luas dalam budaya populer, menyebabkan banyak remaja tertarik dan mengidentifikasi orientasi seksual dengan penegasan diri. Contoh lainnya adalah di Inggris, beberapa sekolah mencatat peningkatan berkali-kali lipat dalam jumlah siswa yang datang untuk mendapatkan konseling tentang gender dan identitas hanya dalam beberapa tahun. Surat kabar The Sun melaporkan pada tahun 2022 bahwa ada ribuan siswa yang secara fisiologis normal, karena pengaruh dari kelompok teman atau jejaring sosial, mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai bukan heteroseksual, meskipun mereka kemudian berubah pikiran saat dewasa. Hal ini merupakan bukti nyata adanya ketidakstabilan dan krisis identitas akibat tren ideologi gender. Buktinya terlihat jelas pada fenomena fanmeeting dua LGBT TikToker lainnya. Fakta bahwa mereka terlalu diagungkan dengan label sebagai pasangan LGBT, membuat banyak remaja salah paham bahwa perbedaan gender akan membantu mereka menjadi terkenal, mendapat perhatian, dianggap modern, DLL. Akibatnya, banyak anak muda, yang sepenuhnya normal dalam hal kesehatan dan psikologi, terjerumus ke dalam eksperimen, fluktuasi, atau bahkan memaksakan diri pada identitas baru yang tidak pantas. Ambiguitas tersebut tidak hanya menyebabkan krisis identitas pribadi tetapi juga berujung pada ketidakstabilan dalam hubungan sosial, keluarga, dan psikologi jangka panjang. Dengan kata lain, yang menjadi perhatian di sini bukanlah keberadaan LGBT sebagai fenomena biologis, karena hal itu perlu dihormati. Namun kekhawatiran utamanya adalah LGBT akan berubah menjadi tren ideologis, sebuah mode yang harus diikuti, dan kemudian didorong oleh media, idola, dan jejaring sosial. Dan ketika orientasi seksual dihilangkan dari dasar ilmiahnya dan menjadi pilihan gaya, masyarakat akan menghadapi generasi muda yang mengalami disorientasi. Nilai-nilai budaya, keluarga, atau komunitas yang stabil lambat laun akan terkikis. Banyak pula yang berpendapat bahwa kedua TikToker ini memanfaatkan orientasi seksualnya untuk memoles namanya. Alih-alih membangun citra positif berdasarkan bakat atau dedikasi, mereka selalu menekankan homoseksualitas sebagai ciri merek. Kapanpun muncul, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan ungkapan TikToker LGBT, sehingga membuat opini publik merasa bahwa orientasi seksual adalah alat komunikasi dan bukan aspek alamiah kemanusiaan.
Hal ini juga tidak menimbulkan simpati terhadap kaum LGBT. Bahkan ada yang berpendapat jika keduanya tidak mengungkap orientasi seksualnya, apakah mereka akan cukup tertarik untuk mengadakan fan meeting, atau hanya tipuan homoseksual untuk mendapatkan penghasilan lebih? Penting juga untuk diketahui bahwa dalam masyarakat Vietnam saat ini, penerimaan terhadap LGBT masih relatif baru. Dengan adanya beberapa peristiwa kontroversial saja, opini publik bisa langsung kembali ke sudut pandang konservatif, sehingga mengingkari kemajuan yang telah dicapai. Oleh karena itu, para tokoh terkenal di komunitas LGBT perlu lebih berhati-hati dalam membangun citranya. Jika mereka memilih arah yang mengutamakan tipu muslihat, bukan hanya mereka sendiri yang akan dikritik, tapi seluruh masyarakat juga akan terkena dampaknya. Kisah kedua sahabat ini memang tipikal. Satu fan meeting saja sudah cukup untuk memicu serangkaian perdebatan sengit tentang LGBT di jejaring sosial. Permasalahannya bukanlah apakah acara tersebut berhasil atau tidak, namun konsekuensi jangka panjangnya. Apakah citra LGBT akan diperkuat sebagai bagian normal dari kehidupan sosial ataukah akan tertahan oleh prasangka yang diperkuat setelah terjadinya insiden kontroversial? Dan pertanyaan yang lebih penting adalah, bisakah komunitas LGBT membentuk dirinya dengan nilai-nilai peradaban yang positif, atau membiarkan beberapa individu mengubah orientasi seksual menjadi alat humas untuk menghasilkan uang dan mengambil keuntungan dari gender mereka sendiri? Jika kita melihat acara fan meeting kedua TikToker ini sebagai cermin, kita akan melihat sederet dampak sosial yang mengkhawatirkan. Tidak hanya berhenti pada terkenal atau tidaknya seseorang, namun juga menyentuh lapisan nilai yang lebih dalam, mulai dari kesadaran generasi muda, kebebasan pribadi, struktur keluarga hingga citra komunitas LGBT dan bahkan konflik generasi. Konsekuensi ini benar-benar menunjukkan mengapa opini publik bereaksi begitu keras. Pengaruh terhadap persepsi generasi muda, remaja sudah dalam tahap pencarian jati diri, mudah penasaran dan mudah tertarik pada model idola. Ketika mereka melihat sepasang idola secara terbuka mengungkapkan orientasi seksual mereka dan dipuji dengan antusias, beberapa dari Anda mungkin salah mengira bahwa ini adalah gaya hidup yang penuh gaya, pilihan untuk mendapatkan perhatian, bukan masalah yang berkaitan dengan biologi atau psikologi pribadi. Akibatnya, banyak anak muda yang mengidentifikasi dirinya sebagai gender berbeda hanya karena penasaran atau ingin mengikuti tren, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses identifikasi diri. Alih-alih membantu mereka memahami diri sendiri, fenomena penghalaan LGBT justru dengan mudah berubah menjadi tekanan yang membuat generasi muda bingung akan jati diri mereka. Jika generasi muda tidak dibentuk dengan baik, hal ini akan menimbulkan guncangan psikologis dan menimbulkan banyak konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat. Liberalisasi yang ekstrim. Tidak ada yang menyangkal bahwa kebebasan pribadi adalah inti dari masyarakat modern. Namun masalahnya adalah ketika kebebasan dipromosikan dengan cara yang tidak terkendali, kebebasan tersebut dapat dengan mudah disalahartikan sebagai mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Dalam kisah LGBT, gender berisiko dilihat sebagai pilihan sewenang-wenang, seperti halnya fashion. Kenakan apapun yang Anda suka hari ini, kenakan besok jika Anda bosan. Ketika kebebasan diubah menjadi kesewenang-wenangan, masyarakat akan kehilangan standar stabil yang menjadi landasan keseimbangan antara individu dan komunitas. Ketika standar tersebut terguncang, konsekuensinya tidak hanya berupa kekacauan dalam perilaku individu namun juga berdampak pada cara masyarakat mengatur, dan memelihara ketertiban. Kebebasan jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab akan berubah menjadi kekacauan, dan hal itulah yang lambat laun muncul melalui peristiwa seperti ini. Akan ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka hidup sesuai dengan jati diri mereka. Mereka berhak menjadi terkenal, mereka berhak menyebarkan ide, tren, dan cara hidup mereka ke lebih banyak orang. Benar sekali, namun mereka juga harus menerima pendapat dan kritik yang berlawanan mengenai ideologi dan gaya hidup mereka. Ini sepenuhnya normal. Kita akan dengan mudah berkomentar, menyemangati, mendukung atau mengkritik suatu isu jika isu tersebut merupakan isu umum di luar masyarakat dan tidak berdampak pada kita. Tapi coba tempatkan diri Anda pada posisi orang tua, anak yang Anda lahirkan, besarkan dan rawat selama 17-20 tahun, lalu tiba-tiba, jika suatu saat dia berkata ingin menjadi LGBT, di sini saya berbicara tentang kasus yang sepenuhnya normal dalam hal hormon dan kesehatan fisiologis. Bagaimana menurut Anda? Walaupun nanti ada orang yang ketika ditanya pertanyaan ini akan berkata, aku terima, aku dukung anakku apapun yang terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah selain kamu, aku dan banyak orang lainnya juga punya hak untuk melindungi anak-anak dan adik-adik kita dari ide-ide yang kita anggap tidak pantas. Risiko hancurnya keluarga dan struktur sosial. Keluarga tradisional masih menjadi inti dasar masyarakat, yang bertumpu pada hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan ras dan mendidik generasi penerus. Ketika kelompok LGBT terlalu diidolakan, banyak orang khawatir bahwa pengabaian terhadap model keluarga tradisional lambat laun akan menjadi hal biasa. Remaja, dalam upaya untuk menegaskan egonya, dapat dengan mudah salah memahami bahwa perbedaan gender sama dengan ditonjolkan dan diperhatikan, sehingga menjauh dari nilai-nilai dasar keluarga, memandang melanggar tradisi sebagai cara ekspresi diri. Jika tren ini menyebar, masyarakat akan menghadapi risiko retaknya struktur yang paling kokoh, yakni keluarga. Masyarakat tanpa keluarga yang stabil akan sangat sulit mempertahankan pembangunan berkelanjutan. Coba bayangkan masa depan di mana banyak anak muda yang terpengaruh oleh ideologi ini. Mereka normal-normal saja dalam hal identitas seksual dan psikologi. Namun jika mereka berubah menjadi kelompok LGBT,
Masyarakat seperti apa yang akan mereka hadapi? Apakah struktur sosial masih bisa bertahan, atau justru akan dihancurkan oleh ide-ide liberalisasi ekstrim? Jika puluhan ribu, ratusan ribu pemuda dan pemudi, orang-orang normal, hidup sesuai dengan orientasi seksual yang modis ini, menolak untuk memiliki anak, dan laki-laki menolak untuk hidup kuat dan tangguh, lalu siapa yang akan memikul pekerjaan berat? Siapa yang berani mengangkat senjata dan berperang untuk melindungi negara, keluarga dan komunitas? Mungkin Anda menganggap saya terlalu banyak bicara, karena bagaimanapun ini adalah tren atau ideologi sekelompok kecil dan tidak dapat mempengaruhi seluruh masyarakat. Tapi mari kita lihat perubahan di masa lalu. Sekitar 20-30 tahun yang lalu, cerita tentang seks pranikah atau kehamilan yang tidak diinginkan merupakan sesuatu yang sangat mengerikan, dikucilkan dan dikutuk oleh seluruh masyarakat. Tapi bagaimana sekarang? Menjadi seorang ibu tunggal bahkan dipuji karena memiliki kekuatan dan kemauan keras. Hal ini memiliki sisi positif yang lebih melindungi hak-hak perempuan, namun juga memiliki sisi negatif karena banyak remaja putri yang tidak lagi memiliki rasa perlindungan diri, dan gaya hidup promiskuitasnya meninggalkan akibat yang tidak diinginkan. Atau seperti cinta tanpa memandang usia, Oktober 20 tahun yang lalu, perbedaan usia 15-20 tahun dianggap bertentangan dengan moralitas, namun kini menjadi semakin normal. Dari situlah lahir fenomena sugar baby, yang hakikatnya merupakan bentuk prostitusi publik yang dilegalkan melalui label cinta tanpa batas usia. Kembali ke cerita utama, pesan gerakan LGBT pada dasarnya bersifat manusiawi, menuntut kesetaraan, rasa hormat dan pengakuan. Namun melalui acara seperti fan meeting ini, pesan tersebut lambat laun diubah menjadi alat pemasaran untuk menjual tiket, menjual produk, bahkan membuat skandal untuk menarik perhatian. Ketika penonton melihat bahwa LGBT selalu dikaitkan dengan tipu muslihat dan keuntungan finansial, lambat laun mereka akan kehilangan rasa simpati. Daripada memikirkan hak asasi manusia, masyarakat malah menyederhanakan LGBT menjadi sebuah gerakan humas untuk menghasilkan uang. Yang lebih berbahaya lagi, orang-orang yang bersikap netral atau suportif juga mungkin akan berpaling karena merasa dieksploitasi secara emosional. Hal ini menghilangkan rasa kemanusiaan dari gerakan tersebut dan menimbulkan reaksi yang merugikan. Hasil akhirnya adalah meningkatnya konflik generasi. Bagi Gen Z yang tumbuh di era globalisasi, bersikap terbuka terhadap LGBT dianggap sebagai hak hidup yang sesungguhnya, sebuah tanda modernitas. Namun, bagi generasi tua yang terbiasa dengan standar tradisional, peristiwa pasangan TikToker ini dipandang memprihatinkan, bahkan mendapat tentangan sengit, sebagai bukti degradasi budaya. Hasilnya adalah sebuah acara hiburan yang menjadi pemicu perang nilai. Satu pihak menyerukan kebebasan, pihak lain berupaya melestarikan norma. Oleh karena itu, perpecahan sosial akan menjadi semakin dalam.